kalau pencatatan ini baik, maka itu akan menjadi satu acuan juga buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Explore, jumpa lagi bersama kita di program UMKM di channel Explore Media. Bersama saya Parlin Siagian dan Ibu Fatma Alatas, seorang financial planner dan pembicara. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita melanjutkan pembicaraan atau sequel dari pembicaraan pentingnya financial planning bagi UMKM. Baik Bu, mungkin kita bisa langsung aja ya Bu ya, lanjut ke kalau pelaku UMKM itu kan dalam melakukan usahanya dia mendapatkan profit ya Bu ya. Nah, dalam rangka financial planning ini, profit itu sebaiknya atau selisih yang dia terima itu dikelola seperti apa ya Bu? Itu mungkin yang pertama dulu. Terus yang kedua, ini dalam pencatatan keuangan seperti arus kas dan lain sebagainya. Itu untuk pelaku UMKM itu pencatatan keuangannya itu sebaiknya seperti apa ya Bu ya? Iya. Kalau bicara di lapangannya. Oke, terima kasih Bang Parlin dan jadi kalau kita bicara tentang pencatatan keuangan itu sebenarnya, jadi pertanyaan yang kedua dulu nih ya yang saya jawab ya. Jadi sebenarnya secara pribadi, apalagi kalau kita sudah punya sebuah bisnis, maka kita perlu sebuah pencatatan gitu. Jadi kita punya arus kas untuk bisnis kita. Jadi mulai dari ketika kita belanja untuk mulai dari untuk produksinya, ongkos produksinya, kemudian juga ada biaya-biaya sumber dayanya, kemudian termasuk biaya promo marketingnya lah ya, seperti itu. Jadi itu semua harus kita cantumkan. Nah, setelah itu nanti dari hasil tersebut kita mendapatkan berapa sih? Nah, kalau pencatatan ini baik, maka itu akan menjadi satu acuan juga buat kita. Jadi, misalnya kita bisa melihat di bulan apa saja sih ternyata produk dari yang kita buat itu misalnya banyak terjual, ya kan? Atau juga mungkin di bulan-bulan apa aja sih sepi. Nah, dari situ kita nanti tujuannya dari pencatatan ini kita bisa melakukan review. Nah, kalau kita sudah bisa mereview, maka dari situ kita akan bisa nanti mengambil satu action bagaimana untuk improvisasinya, untuk perbaikan dari bisnis kita tersebut. Nah, itu dari pertanyaan Bang Parlin yang kedua ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pertamanya itu adalah tadi tentang kalau misalnya ada profit gitu ya. Nah, dari tadi pencatatan tersebut kita kan akan tahu ya bahwa oh ternyata saya keuntungannya sekian, ternyata saya ada defisit di sekian. Kemudian tujuannya kita berbisnis pasti kita nanti mau mencapai yang namanya break even point. Nah, sampai sejauh mana nih kita sudah break even point? Jadi apakah sudah on track atau ternyata di tengah jalan itu kita masih membutuhkan modal lagi untuk bisa apakah ekspansi dan sebagainya. Nah, jadi modal lah ya sudah balik modal. Kalau bahasa kitanya ya break even itu sudah balik modal. Nah, kalau misalnya ternyata nanti sudah ada profit, maka yang harus dilakukan apa? Begitu ya pertanyaannya Bang Parlin ya. Nah, jadi ada banyak sekali. Kemarin saya sudah singgung sedikit sekali, cuma mungkin jadi penasaran mungkin ya buat Sobat Explore semuanya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya keuntungan, biasanya kita pasti tergoda nih Bang Parlin, betul nggak? Kita tergodanya adalah bahwa, aduh saya punya keuntungan nih, saya kayaknya mau pakai untuk belanja dulu deh. Yang sifatnya konsumsi. Sifatnya konsumtif ya kan, konsumsi dan
Jadinya seperti tadi, saya mau me time. Nah, me time-nya itu ada beberapa nih biasanya. Kalau pengusaha itu mungkin tergoda untuk mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya, ya nggak sih? Padahal idealnya kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita mau liburan, itu biasanya kita harus mempersiapkan dananya dulu. Jadi jangan ketika kita punya profit dari usaha kita, kemudian kita tergoda langsung memakainya untuk holiday gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, me time-nya lagi nih. Kalau misalnya perempuan nih ya Bang Parlin, kalau perempuan biasanya mungkin, oh lagi ada tas branded keluaran terbaru. Nah ya kan, itu biasanya juga buat kita membuat, aduh ini mumpung lagi ada uang, jadi saya mau belanja dulu deh, ya kan? Jadi saya mau memakai dulu lah, kan ini uang saya, kemarin saya udah capek, saya udah bekerja dan kemudian ada untung, boleh dong saya me time-nya saya mau membelanjakan sedikit uangnya untuk bisa menyenangkan hati. Nah ini sebenarnya me time yang salah gitu. Jadi yang benernya gimana kan gitu ya. Nah yang benernya adalah ketika kita sudah punya profit, maka kita harus membaginya lagi nih Bang Parlin. Yang pertama adalah kita sisihkan untuk yang namanya tabungan usaha. Jadi tabungan usaha ini tujuannya buat apa? Kalau satu ketika, misalnya seperti kejadian pandemi nih sekarang ini, ya kan? Semuanya menurun, omset menurun, ya kan? Sedangkan mungkin bisnis kita harus tetap jalan, betul nggak? Yeah. Jadi akhirnya kalau kita punya tabungan usaha tadi, kita bisa pakai kalau ternyata ada butuh modal tambahan. Atau tadi kita mau ekspansi nih, oh saya sudah punya kantor cabang nih dari bisnis saya satu, saya mau buka cabang di tempat yang lainnya. Jadi kita nggak bingung lagi untuk cari modal, karena kita bisa pakai tabungan usaha tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan uangnya juga untuk kita belanja kembali sebagai modal. Karena ketika kita usaha, pasti kan kita mau belanja lagi, betul nggak? Nah, kita pakai untuk itu. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin banyak belum dilakukan oleh para UMKM kita, oleh para wirausaha kita, ya, itu kita bisa yang juga investasi di bidang lainnya. Jadi kita nggak hanya memikirkan bahwa ini bisnis saya bagaimana bisa profit dan sebagainya. Supaya bisa double uang kita, maka kita perlu melakukan investasi di bidang lain. Jadi nanti kita akan punya sumber income jadinya lebih banyak. Seperti itu Bapak. Mengenai arus kas tadi Bu, ya. Tadi kan kita pada akhirnya bisa melihat mana bulan-bulan yang sellingnya tinggi, ya. Mana yang bulan-bulan sellingnya rendah. Ya. Terus kan kalau dikaitkan dengan misalnya kita review tahun 2019, gitu kan, pada bulan-bulan tertentu sellingnya tinggi, ya. Pada bulan-bulan tertentu sellingnya rendah. Ya. Ternyata pada saat tahun 2020 itu saat kita kalkulasi lagi, kita catat kembali, itu berbeda gitu kondisinya. Bulan apakah itu yang terjadi di lapangan ataukah sama gitu, misalnya bulan Mei di 2019 tinggi, pasti di Mei 2020 tinggi juga, atau memang sifatnya dinamis dan fluktuatif Bu? Iya, oke. Jadi sebenarnya pencatatan itu bukan berarti bahwa pencapaian di tahun lalu itu misalnya di bulan yang sama, kemudian di tahun yang sedang berjalan, tahun bukunya itu harus sama juga. Enggak, tapi paling tidak itu bisa menjadi sebuah acuan buat kita bahwa oh biasanya di trimester pertama atau trimester kedua kita ngitungnya gitu. Karena nanti kan indikatornya kita bisa melihat dari sisi monthly, kemudian quarterly, kemudian juga half yearly, kemudian yearly gitu. Jadi bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan
tahunan. Jadi dari situ paling tidak kita nggak melihatnya bahwa hanya di bulan tersebut, tapi kita bisa menarik lagi nih. Oke, untuk 1 bulan tersebut 3 bulannya gimana? Kemudian menjadi semester, 6 bulannya gimana? Seperti itu. Jadi itu sebagai indikator kita gitu. Mungkin secara sederhananya Bu Fatma bisa ceritain nggak sih ke kita cara analisisnya tuh bagaimana sih arus kas ini gitu? Cara analisisnya misalnya apakah hanya sekedar terkait soal marketing, apakah terkait cost production, ataukah terkait soal profit atau loss gitu ya kan? Apakah hanya sekedar itu atau memang ada hal-hal poin-poin tertentu yang bisa misalnya kita buat improvement atau semacam improvisasi gitu, misalnya bulan Mei 2019 tinggi selling. Nah pada saat Mei 2020 itu tinggi juga gitu ya kan, misalnya seperti itu, tapi kita pengen lebih optimalkan gitu. Nah itu dengan cara, apakah dengan cara hanya sekedar marketing atau merendahkan cost produksi atau apa gitu Bu? Poin analisisnya tuh di mana ya Bu? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara cash flow itu kan berarti kita bicara tentang kesehatan dari keuangan usaha kita, ya kan? Nah, otomatis di situ kalau kita bicara bahasa sederhananya aja adalah bahwa apakah pengeluaran dari untuk usaha tersebut itu lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang kita terima, gitu ya. Jadi artinya jangan sampai bahwa itu menjadi loss. Ya kan? Nah, kemudian kalau untuk bicara misalnya bagaimana marketingnya, kemudian bagaimana dari sisi promosinya dan sebagainya. Jadi itu kita bicaranya nanti bahasannya adalah business plan. Itu jadi lebih luas lagi nih. Beda hal itu ya. Ya, jadi kalau kita bicara seperti sekarang nih misalnya, ini kan sekarang udah bulan Desember nih Bang Parlin, ya kan? Saya yakin semua dari kita, apalagi kita punya usaha, itu kan kita harus mereview nih, bagaimana sih selama setahun ini, ya kan? Nah, kemudian baru nanti di tahun 2021-nya kita punya bisnis plan-nya seperti apa. Oke, kalau begitu maaf saya potong sedikit Bu. Ya. Yang disebut sehat tuh yang seperti apa? Yang disebut sehat itu cash flow sehat ya, seperti tadi, bahwa pendapatan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita untuk usaha tersebut. Jadi kita surplus ya, kita nggak defisit gitu. Jadi misalnya gini, kita belanja untuk biaya produksinya misalnya 1.000 lah misalnya gitu ya, 1.000. Nah, tapi pendapatan yang kita terima itu adalah 2.000, ya kan? Nah, jadi berarti kan di sini ada kelebihan ya, ada selisih 1.000. Nah, itu berarti kan keuntungan kita. Berarti bisa dipastikan bahwa kondisi cash flow untuk bisnis kita itu berarti sehat gitu. Terus terkait dengan yang profit tadi Bu, yang pertama itu mengenai investasi. Misalnya kita ingin mengembangkan ekspansi usaha misalnya, terus atau misalnya kita ingin menambahkan biaya promo, atau misalnya kita ingin meningkatkan kualitas produk, baik packaging atau bumbu, misalnya kuliner ya, misalnya kuliner bumbu dan lain sebagainya. Itu profit itu bisa dikelola seperti itu nggak sih Bu? Maksudnya itu dikelola, poin kelolanya tuh di mana profitnya? Iya. Jadi yang tadi saya bilang kan Bang Parlin ada 3 ya. Ketika kita menerima profit, yang pertama adalah kita tabung ya, kita saving. Kemudian yang kedua adalah kita pakai untuk belanja kita, ya kan? Kemudian yang ketiga untuk investasi. Nah, yang barusan adalah masuk di poin ketiga ya. Nah, itu dia. Jadi nanti kita akan bisa lihat dari situ bahwa ternyata
belanjanya masuk di poin yang kedua tadi. Jadi yang tadi itu Bang Parlin, tadi kan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ketika kita menerima profit, maka kita melakukan saving terlebih dahulu. Jadi kita menyisihkan bukan menyisakan gitu ya. Karena kalau kita menerima profit kemudian kita memakai hal-hal yang lain dulu, maka diyakini bahwa kita tidak akan melakukan saving. Maka kita melakukan saving. Kemudian yang kedua, pastinya ada juga untuk belanja lagi, termasuk di dalamnya apakah untuk penggunaan alokasinya sebagai dana untuk promosi, kemudian juga dana marketing yang lainnya, atau ketika kita mau membuat produk tersebut menjadi diperkuat lagi misalnya gitu ya. Nah, maka itu kita juga bisa ambil dari dana yang kedua ini. Jadi misalnya kita selama ini buat let's say misalnya kita membuat satu kuliner yang toppingnya misalnya dari coklat. Kemudian kita mau membuat variasi misalnya dari keju dan sebagainya. Nah, kita mau melakukan penelitian dulu nih misalnya ya kan. Kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya bagian R&D, Research and Development gitu. Nah, di sini juga kita bisa tuh riset kecil-kecilan. Kita bisa ambil dananya dari yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah untuk kalau misalnya profit tersebut kita pakai untuk investasi. Nah, investasinya pengertiannya itu jadi si wirausaha ini, si pebisnis ini, dia menggunakan uangnya bisa berinvestasi misalnya apakah dia membeli obligasi dan sebagainya, apakah dia depositokan, sehingga ada imbal hasil dari investasi tersebut yang nantinya itu bisa menambah lagi sebagai income untuk usahanya gitu. Passive income lah ya. Iya, jadi ada passive income-nya lagi. Oke. Ya. Demikian Sobat Explore. Terima kasih Bu Fatma Alatas atas kehadirannya. Jangan kapok-kapok udah main ke sini. Aduh, terima kasih Bang Parlin. Ya. Iya. Oke, Sobat Explore, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Fatma Alatas. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.